Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi pada malam hari ini kita akan lanjutkan 20 prinsip dalam mengagungkan ilmu agama yang kita ringkas dari poin-poin pembahasan yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizallahu taala. Ya. Dan di malam ini kita akan masuk di Al-Ma'aqid yang ke-10. Di prinsip yang ke-10 dari prinsip dalam mengagungkan ilmu agama. Ya. Sudah kita lewati prinsip yang ke-9 seputar masalah bersabar dalam mengambil ilmu dan mengajarkannya. Ya. Juga sudah kita baca beberapa ayat dalam masalah ini. Ya. Dan kesabaran itu mencakup murid dan juga mencakup bagi seorang guru. Ya. Sudah diterangkan dalam masalah ini ya, bagi seorang murid ketika dia bersabar dalam belajar itu banyak sudut yang dia harus persiapkan dalam mengambil ilmu itu, ya, dalam menghafalkannya itu butuh kesabaran, dalam mengulanginya nanti itu butuh juga kesabaran, dalam duduk di majelis ilmu itu butuh kesabaran, ya. Jadi dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Kemudian juga ada hak-hak dari guru yang dia perlu bersabar dalam masalah itu, yang nanti akan kita sempurnakan di Ma'aqid yang ke-10. Ya, seputar adab seorang murid ya kepada gurunya. Adapun kesabaran yang melingkup seorang guru sudah diterangkan juga, yaitu kesabaran tatkala dia menyampaikan ilmu tersebut, ya. Kemudian tatkala dia mengajar dan kesabaran tatkala dia mungkin mendapati pada muridnya ada hal-hal yang tidak diharapkan dari, mungkin dia lambat dalam mencerna pelajaran, atau mungkin ada sebagian dari akhlak dari perangai seorang murid itu kadang yang kurang bagus dilihat oleh seorang guru. Ini butuh dia bersabar dalam perkara-perkara itu. Dan di atas dari perkara itu, kata Syekh, ada lagi kesabaran yang lebih, ya, di atasnya lagi. Dia tetapkan dirinya di atas, ya, kesabaran yang dua tadi itu. Apakah dia sebagai seorang murid atau sebagai seorang guru? Karena seorang guru kadang dia tidak mungkin jadi guru terus. Ya, kadang pada sebagian kondisi, sebagian keadaan dia menjadi murid lagi. Dia menjadi murid. Mungkin ketika datang orang yang lebih tinggi daripada dia, yang lebih besar, lebih dalam ilmunya, maka dia mengambil ilmu dari alim tersebut. Jadi kesabaran itu sudah diterangkan. Ini mencakup ya seorang murid, dan juga yang kedua mencakup seorang guru.
Ya. Dan juga sudah diterangkan di prinsip-prinsip sebelumnya ya. Seorang murid itu kan dia tidak mungkin jadi murid terus. Nanti di suatu kondisi, di suatu hari dia akan menjadi guru. Dia akan menjadi guru. Dia akan menggantikan dari guru-gurunya yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal. Kalau dia diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari hal-hal yang diingat seputar masalah kesabaran dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk di Al-Maqid yang ke-10 tentang masalah komitmen terhadap adab dalam ilmu. Ya, mungkin ini kita akan bagi dua majelis ya. Karena pembahasan adab ini adalah pembahasan yang sangat panjang, yang seorang thalabul ilm harus memperhatikan perkara ini. Nanti kita akan terangkan sisi-sisi pentingnya dalam masalah ini. Ya. Jadi ya, di diktatnya kata Syekh Ridwanullah Ta'ala Al-Maqidul Ashir, prinsip yang ke-10, mulazamatu adabil ilm, yaitu komitmen ya dengan adab ilmu. Dia menjaga senantiasa komitmen terhadap adab ilmu ya. Ya. Dan ini kitab yang kita kaji ini sebenarnya ini pembahasan seputar adab. Seputar adab ya. Yang dominannya itu arahnya kepada adab seorang murid kepada dirinya sendiri. Ya, ada adab kepada gurunya. Ya, ada adab kepada pelajarannya. Nah, itu diperhatikan. Dan ada adab kepada temannya. Itu 4 jenis adab yang diterangkan oleh para ulama seputar adab seorang thalabul ilm berkaitan dengan ilmu yang dia pelajari. Yang pertama adab dia kepada dirinya sendiri. Nanti kita akan terangkan ya. Walaupun ini sudah kita bahas sebenarnya di prinsip-prinsip sebelumnya, kita akan simpulkan. Yang kedua ada adab seorang kepada gurunya, kepada gurunya. Yang ketiga ada adab seorang kepada pelajarannya yang dia sedang pelajari misalnya. Ya. Dan yang keempat ada adab seorang kepada temannya. Itu 4 jenis adab yang dibahas dalam masalah ini. Ya. Dan dasar pijakan kita dalam masalah ini adalah ayat Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Qalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji nabinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar pasti berada di atas akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Ya, ini surah Al-Qalam dari surah-surah Makkiyah yang turun pada dari apa? Mekah. Awal-awal turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diingatkan bahwasanya Nabi itu punya akhlak, punya adab yang sangat agung sekali. Dan ketika Aisyah ditanya oleh para tabi'in tentang apakah adab Rasulullah SAW itu atau akhlak beliau, kata Aisyah, kana khuluquhu al-Quran. Ya, akhlaknya Rasulullah itu adalah apa? Al-Quranul Karim. Artinya kalau mau ingin lihat dari adab akhlak Rasulullah, itu baca apa? Baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Itulah dari pengamalan Rasulullah SAW kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dipahami ya? Baik. Jadi sebenarnya pembahasan ini Al-Maqid yang ke-10 ini, dia ini hanya kesimpulan saja dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita kaji di prinsip-prinsip sebelumnya. Tadi kan sudah kita bagi
adab dalam ilmu itu ada berapa? Ada 4 kan? Ada adab seorang kepada apa? Dirinya. Itu sudah kita bahas dari prinsip yang pertama, prinsip yang kedua, terus sampai prinsip yang ke-9. Kita ulangi lagi ya, supaya teringat pembahasan itu. Lihat di prinsip yang pertama, ini adab seorang hamba kepada dirinya terkait dengan apa? Dengan ilmu agama ini. Yang pertama kan dia sucikan hatinya. Disucikan apa? Hatinya. Ini sudah kita terangkan. Bagaimana cara seorang disucikan hatinya? Dia bersihkan hatinya dari penyakit syubhat dan penyakit apa? Syahwat. Itu yang diterangkan oleh Syekh ya. Pokoknya seperti itu. Walaupun ada sebab-sebab yang lain yang mensucikan hati itu kan, tapi intinya kembali kepada 2 perkara itu. Ya, dipahami ya? Baik. Kemudian di maqid yang kedua, beliau singgung tentang masalah keikhlasan. Ya, ikhlaskan niat dalam belajar. Ini juga adab seorang hamba terhadap dirinya. Jadi ketika dia belajar, dia ikhlaskan niatnya dalam mempelajari ilmu agama. Dan juga beliau sudah terangkan di situ ada 4 cara seorang bisa ikhlas dalam belajar. Ya, walaupun kita sudah terangkan ada tambahan yang lain ya, tapi pokoknya ada 4. Yaitu dia belajar untuk mengangkat apa? Kejahilannya, 1. Itu adab ya. Yang kedua dia belajar untuk mengangkat apa? Kejahilan dari orang lain. Ya. Yang ketiga dia belajar agar dia bisa apa? Mengamalkan ilmu itu. Itu adab. Dan yang keempat dia belajar agar dia bisa menjaga agama ini. Dia bela syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia belajar hanya mengharap wajah Allah. Itu merupakan adab dari adab-adab seorang thalabul ilmi. Dipahami ya? Itu sudah kita bahas di prinsip yang kedua. Kemudian di prinsip yang ketiga sudah kita terangkan juga dari uraian beliau dari adab seorang pada dirinya, yaitu dia kumpulkan fokusnya dalam mempelajari ilmu. Ini penting sekali ya. Dan beliau sudah terangkan di situ. Ada 3 cara mengumpulkan fokus itu. Yang pertama, dia harus punya semangat dalam mempelajari ilmu agama. Ya, bersemangat pada apa yang bermanfaat. Yang kedua, dia banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia jangan merasa apa? Merasa lemah. Ini beliau ambil dari hadis yang sudah kita terangkan ya, dari hadis Abu Hurairah. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jazan. Itu adab seorang dalam apa? Diperbaiki dirinya. Ada semangatnya, dia banyak memohon pertolongan kepada Allah, dan dia jangan merasa lemah. Itu di antara adab-adab seorang pada dirinya dalam belajar. Itu di prinsip yang ketiga ya, sudah kita terangkan. Baik. Kemudian di prinsip yang keempat, ya sudah diterangkan juga dari adab. Walaupun ini arahnya kepada nanti kita bahas ya di adab yang lain kayaknya ini. Ini berkaitan dengan pelajarannya, Tapi kita selesaikan dulu yang sudah lewat ya, dari adab seorang kepada dirinya. Sudah lewat tadi 3 prinsip. Yang 45 itu dia kembali kepada pelajarannya nanti. Ya. Ini juga yang ke-6 masih kembali kepada pelajaran. Nanti kita singgung sebentar insyaallah, kita kembali lagi. Kemudian yang ke-7, ya. Ini adab juga seorang pada dirinya ya. Yaitu dia bersegera dalam mempelajari ilmu agama dan dia gunakan masa mudanya. Ini sudah kita bahas ya. Digunakan masa muda, umur yang diberikan oleh Allah jangan dia sia-siakan. Waktu dan kesempatan itu tidak akan kembali lagi. Kapan sudah lewat, maka tidak akan bisa dikejar. Nah, maka dia gunakan waktu yang tersisa untuk mempelajari ilmu agama Allah
Subhanahu wa ta'ala, apalagi kalau dia masih muda. Dan juga sudah diterangkan kebanyakan para sahabat itu belajar ilmu tatkala mereka sudah tua. Ya. Intinya kalau dia masih punya akal, masih diberi umur oleh Allah, maka dia gunakan waktu dan umur tersebut untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adab juga seorang kepada dirinya. Kemudian di antara adab juga yang sudah diterangkan ya kepada dirinya, nah, itu dia perlahan-lahan dalam belajar. Ini sudah kita bahas juga ya. Tidak tergesa-gesa dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita bahas di prinsip yang ke-8. Dan yang ke-9 tadi sudah kita terangkan, yaitu dari adab juga seorang pada dirinya, yaitu dia bersabar dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara adab-adab, diperhatikan ya. Jadi buku ini kitab pembahasan seputar adab, ya, dari adab-adab ilmu. Nanti kita akan baca dari orang para ulama ya. Para ulama itu kan dalam belajar mereka mendahulukan apa? Pelajaran masalah apa? Adab. Baru dia belajar ilmu. Nanti kita akan baca insyaallah taala dari uraian para ulama dalam masalah ini. Nah, itu kita anggap selesai dulu sebagian dari pembahasan adab seorang kepada dirinya. Ya, kita pindah ke adab yang kedua tadi. Adab seorang kepada pelajarannya. Walaupun tadi kita singgung yang kedua ya kepada gurunya ya, tapi kita lewat tadi kepada pelajarannya. Ya, tadi sudah disinggung di di prinsip yang keberapa itu? Masalah pelajaran. Ya, di prinsip yang ketiga tadi ya. Di prinsip yang keempat. Itu ada adab seorang kepada pelajarannya. Dia belajar ya pada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu yang difokuskan. Ya, dia mengarahkan fokusnya kepada ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dikejar. Kemudian dari adab seorang kepada pelajarannya, yaitu dia menempuh jalan yang mengantar kepada ilmu itu. Ya, dia hafal pelajaran tersebut kalau dia bisa ya. Nah, kemudian dia pilih ya, atau dia cari dari guru-guru yang sudah diterangkan sifatnya kan. Ya, dia punya nasihat. Nah, dia punya akidah yang bagus, punya manhaj yang lurus. Ya. Dan guru itu layak untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai contoh. Sebagai contoh. Mungkin dari adab dia kepada pelajaran yang dia pelajari seputar ilmu itu. Nah, kemudian yang keenam atau yang ketiga dari adab seorang terhadap pelajarannya sudah kita terangkan di prinsip yang keenam ya. Ketika dia belajar, dia dahulukan ilmu yang paling penting ya, dari ilmu yang penting. Jadi semua ilmu agama ini kan semuanya apa? Semuanya penting. Tapi ada ilmu-ilmu yang paling penting ya, dari yang terpenting itu. Sudah kita terangkan ya, bagaimana cara para sahabat dalam mempelajari ilmu agama. Mereka mempelajari dulu masalah-masalah iman yang sudah kita baca ya dari perkataan Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ketika itu beliau masih muda, ya, berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat yang lain. Nah, beliau masih muda dan beliau di situ berkata, ya, kami itu dari cara mempelajari ilmu, kami mempelajari dulu iman sebelum mempelajari apa? Al-Quran. Setelah itu kami mempelajari Al-Quran, maka bertambah iman setelah itu. Ya, ini tidak bertentangan ya dengan perkataan-perkataan para ulama seputar masalah dia belajar adab dulu, baru dia belajar apa? Ilmu. Nanti kita akan terangkan. Ya, jelas ini adab seorang kepada apa? Pelajaran yang dia pelajari.
Baik. Nanti akan datang insyaallah taala pembahasan yang lain lagi seputar masalah adab seorang kepada pelajaran yang dia akan atau yang sedang dia pelajari. Kemudian yang ketiga dari adab yang sudah diterangkan tadi, dari pokok-pokok adab, yaitu adab seorang kepada gurunya. Ini yang banyak diterangkannya oleh para ulama. Banyak diterangkan oleh para ulama. Ya, walaupun nanti Syekh akan terangkan juga nanti ya di prinsip-prinsip yang akan datang dalam masalah ini. Tapi kita singgung sedikit dari apa yang diuraikan oleh para ulama kita seputar masalah ini. Ya, adab seorang kepada gurunya. Di antara dari adab seorang kepada gurunya, ya, yaitu dia senantiasa mendoakan gurunya, ya, dengan doa yang baik. Nah, ini dari adab seorang murid kepada apa? Kepada gurunya. Yang kadang mungkin dari kebanyakan kita lupa perkara itu, ya. Ya, kadang orang banyak dia berdoa untuk kebaikan dirinya, kebaikan keluarganya, ya, kebaikan negerinya misalnya, ya. Tapi kadang dia lupa berdoa kepada Allah untuk kebaikan siapa? Gurunya. Yang dengan sebab gurunya itu dia dapat hidayah. Dia dapat apa? Hidayah. Itu diantara ya dari adab seorang kepada gurunya. Ya, dia doakan gurunya dengan doa yang baik. Ya. Kemudian juga diantara adab yang lain lagi dari adab seorang kepada gurunya, yaitu dia tunduk kepada gurunya pada perkara-perkara yang ma'ruf tentunya, ya, bukan pada perkara-perkara maksiat. Dia tunduk, ya, kepada gurunya, ya, dia taati gurunya pada perkara-perkara yang ma'ruf, bukan pada perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi kalau dia hadir di majelis ilmu itu kan dia tuh ibaratnya kata para ulama seperti orang yang sedang sakit. Ya. Contoh lihat ya. Ada orang sakit datang kepada siapa? Dokter. Bagaimana modelnya itu orang sakit itu? Nah, itu seperti itu. Perumpamaan seorang murid kepada guru. Ya, dia butuh dokter ini untuk apa? Diobati. Kan begitu. Itu bahasa ya yang didekatkan dari para ulama. Dia tunduk, maksudnya seperti tadi, diibaratkan seperti orang yang sakit yang lagi butuh kepada apa? Pada dokter. Itu adab ya seorang murid kepada apa? Kepada gurunya. Hanya di sini perlu diingatkan ya, jangan dia terlalu berlebihan juga. Kadang ada yang sampai tunduk kayak seperti orang ruku misalnya, itu tidak boleh ya. Apalagi dia sujud, itu kan diharamkan. Ya, tapi adab kayak tadi dijaga. Seperti seorang yang sakit, ketika dia berhadapan dengan siapa? Seorang dokter. Itu adab ya dalam masalah ini, seorang murid kepada gurunya. Kemudian juga diantara adab yang lain lagi dari adab seorang murid kepada gurunya, ya. Nah, ketika dia melihat gurunya, dia melihat dengan pandangan yang penuh dengan pengagungan, ya. Dia muliakan guru tersebut. Dipahami ya? Ini adab dalam masalah melihat, ya, kepada guru ya. Ya. Jangan lihat guru, dia lihat guru seperti orang sinis. Itu bukan adab ya. Nah, kapan dia lihat guru seperti itu, guru akan tidak mau berikan ilmu sama dia kadang. Ketika dia tidak punya adab kepada siapa? Kepada guru. Tapi dia lihat gurunya itu dengan pandangan yang penuh dengan apa? Pemuliaan, ya, dan penghormatan kepada guru tersebut. Ini masalah pandangan tadi ya, dijaga dalam masalah itu. Kemudian diantara adab juga yang lain yang diterangkan oleh para ulama kita dari adab seorang murid kepada guru, ya. Nah, dia senantiasa ingat pada gurunya itu banyak keutamaan-keutamaan. Ya. Pada gurunya itu apa?
banyak keutamaan. Ya, ini yang harus dia tanamkan dalam hatinya. Ya, dia itu tidak lebih tinggi daripada gurunya. Dia senantiasa di bawah. Senantiasa di mana? Di bawah. Ya, itu di antara adab seorang murid kepada siapa? Gurunya. Dia lihat gurunya, dia pandang gurunya. Si guru ini punya banyak keutamaan, dan dia adalah orang yang di bawah. Orang yang di bawah. Dipahami ya? Baik. Kemudian di antara adab juga seorang murid kepada gurunya, ya, dia bersabar. Mungkin pada sebagian dari perangai atau kelakuan guru itu ada yang membuat murid tadi itu apa? Tersinggung. Contoh ya, misalnya, kadang didapatkan seperti itu. Mungkin ketika dia belajar, dia lambat, ditegur sedikit, kadang dimarahi sedikit. Itu biasa ya, kalau belajar. Ya, kadang sering dimarahi. Mungkin dia bersabar seperti itu. Jangan dia pergi. Karena kapan dia tinggalkan majelis ilmu, habis dia tidak akan dapat ilmu. Ya. Sebagai contoh ya, ada kisah Imam An-Nasai rahimahullah taala. Beliau ini punya guru yang namanya Al-Harith bin Miskin. Ya. Al-Harith bin Miskin ini dia larang Imam An-Nasai duduk di majelis. Tidak tahu ada masalah ya mungkin. Ya, tapi bagaimana Imam An-Nasai rahimahullah taala? Ya. Imam An-Nasai ini kan dari Ashabus Sunan ya, Kutubus Sittah di antaranya. Beliau dengar gurunya tadi itu dari belakang hijab. Dari belakang apa? Hijab. Dia tidak masuk di majelis. Dia dengar dari luar. Dari luar apa? Masjid. Ya. Jadi walaupun dia mungkin ada masalah sama gurunya, dia tidak tinggalkan gurunya. Karena dia jaga apa? Adab-adab tadi itu. Ya, beda kalau orang sekarang ada masalah sedikit ya sudah tinggalkan gurunya. Akhirnya dia sendiri yang rugi. Dia tidak dapat apa? Ilmu. Ya. Contoh ya seperti itu. Baru diberi tugas misalnya, tugas-tugas yang mungkin berat dia rasa, sudah dia tidak mau lagi belajar misalnya. Kadang-kadang seperti itu ya, tipe-tipe orang. Ya. Disuruh muraja satu buku misalnya, berat sekali. Ya. Dipahami ya? Akhirnya sudah dia tidak belajar lagi. Ya sudah, yang rugi siapa? Dia sendiri, bukan si guru. Dipahami ya? Baik. Itu diantara adab juga ya. Dia bersabar pada mungkin ada sebagian dari kelakuan guru itu yang menyakiti hatinya. Dia bersabar saja. Ya, jangan ditinggalkan dari ilmu tersebut. Baik. Ini diantara adab. Sudah berapa ini? Sudah 5 ya? Ya, baik. Kemudian yang keenam dari adab seorang murid kepada guru, dia senantiasa bersyukur, ya, berterima kasih kepada gurunya. Dia senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada si guru. Ya. Kadang kalau bukan karena guru ini sebabnya, dia mungkin tidak bisa kenal hidayah. Itu kan hidayah dari Allah memang ya. Tapi kadang ada sebab-sebabnya. Dia kenal misalnya sunnah, mungkin gara-gara si guru ini, kan begitu. Maka dia hendaknya berterima kasih ya kepada guru tersebut. Dan dia ketahui dari keutamaan-keutamaan yang sudah diterangkan tadi itu. Baik. Kemudian dari adab yang lain lagi yang ketujuh, dari adab ya seorang murid kepada gurunya, kalau misalnya gurunya berada di majelis khusus, ini di pembahasan kondisi lain ya, bukan di kondisi seperti sekarang ya, majelis umum. Mungkin gurunya di ruangan tersendiri misalnya, hanya ada beberapa orang di situ yang duduk. Ketika dia ingin masuk, dia minta izin dulu. Dia minta apa? Dia minta izin. Ya, jangan langsung masuk. Tapi dia minta izin, boleh saya masuk? Ya, ketika diizinkan, maka dia apa? Duduk di situ bersama dengan orang-orang yang menemani dari si guru tadi itu. Itu kalau di majelis khusus ya, di majelis apa? Khusus. Dia izin dulu sebelum dia masuk. Dipahami ya? Baik. Kemudian juga di antara adab yang lain lagi, yang ke berapa sekarang? Yang ke-8 ya. Dari adab seorang murid kepada gurunya, ya. Ketika dia duduk di majelis, itu dia duduk bagaikan duduknya anak kecil. Ya, di hadapan orang tuanya.
di hadapan siapa? Orang tuanya. Ya. Ini juga di antara adab ya. Seorang murid kepada seorang siapa? Guru. Walaupun mungkin ada sebagian guru dia lebih muda daripada muridnya, tapi di antara adab dia jaga seperti itu. Ya. Dia duduk ya seperti duduknya siapa? Anak kecil kepada orang tuanya. Kepada orang tuanya. Ya, ini adab yang ke-8. Kemudian adab yang ke-9 dari adab juga yang diterangkan oleh para ulama, dari adab seorang murid kepada gurunya, yaitu dia ya perbaiki cara bicaranya kepada guru itu. Ya. Jangan dia samakan dia bicara sama temannya dengan dia bicara dengan gurunya. Dipahami ya? Itu dibedakan ya. Ya, itu kan saya kira dimaklumi ya. Di sekolah juga kan seperti itu. Ya. Jangan panggil guru itu dengan panggilan kamu. Ya. Kamu enggak boleh ya. Tapi panggil dengan gelarnya misalnya, wahai ustaz, begitu ya. Jangan panggil kamu. Itu bahasa yang kasar. Ya. Kalau kamu itu mungkin temannya. Ya. Dia ajak bicara seperti itu tidak masalah. Tapi kalau dia panggil gurunya, jangan dia bilang kamu. Ya. Jadi dia ajak bicara gurunya itu dengan pembicaraan yang sopan. Ya. Jangan disamakan dengan dibicara dengan temannya. Ya. Dipahami ya? Ini dari cara bicara ya. Adab dalam masalah itu diperbaiki dari cara bicaranya kepada seorang guru. Ya. Kemudian di antara adab lagi yang lain, mungkin ini yang ke-10 ya. Sudah masuk waktu kayaknya. Ya. Sebenarnya banyak ya kalau ingin terangan, kita baca sedikit saja. Nah, ya dari adab juga seorang murid kepada seorang guru, ini juga kadang sering lewat ya di kehidupan. Ya kalau misalnya ada pelajaran ya, yang guru itu terangkan di majelis ilmu misalnya. Ya si murid ini mungkin dia sudah pernah dengar pelajaran itu. Oh saya sudah dengar mungkin pelajaran ini kepada guru yang lain, sama guru yang lain. Tapi bagaimana caranya dia dalam menjaga adab ini? Ya. Dia itu menjaga adab seakan-akan materi itu belum pernah dia dengar ya, dari guru yang lain. Dari guru yang lain. Itu dijaga adab seperti itu ya. Ya. Jadi gurunya itu lihat dia baru dengar dari situ. Dari si guru ini. Padahal mungkin di sebagian majelis dia sudah pernah dengar pembahasan itu misalnya atau materi itu di guru yang lain. Tapi seakan-akan dia tampakkan dirinya, ya dia baru dengar saja sama guru yang sedang apa berbicara itu. Dipahami ya? Baik. Mungkin di antara adab-adab ya yang perlu diperhatikan dalam apa masalah seorang murid kepada gurunya, ya. Sudah waktu masuk ya. Kita mungkin dari tanya jawab. Insyaallah taala nanti kita sambung di malam apa? Hari Rabu lagi ya insyaallah taala. Baik. Ya sekiranya itu adalah majelis, jika ada pertanyaan dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.